Saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dipaparkan cukup komprehensif ya dari Pak Damar dan juga Mas Herlambang tadi ya tentang saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Damar tadi bahwa jika dulunya kita ini fokusnya pada konten ya, regulasi konten, bahwa kalau kita bicara penguasaan informasi itu adalah siapa yang menguasai konten ya, dulu seperti itu. Sekarang era internet sudah harus merubah cara berpikir kita ya, bahwa sekarang kekuasaan atas informasi itu sebetulnya ada pada siapa yang menguasai infrastruktur ya. Dan itu saya setuju sekali, dan itu juga nanti yang akan saya bahas dalam pemaparan saya. Saya juga menyambung dari yang tadi disampaikan Pak Herlambang bahwa nantinya saya akan berbicara tentang akan membahas studi-studi terkini dari akademisi komunikasi yang mengkaji internet policy tentang bagaimana sebaiknya jikapun dibutuhkan pembatasan terhadap internet itu harusnya bagaimana penerapannya gitu ya. Saya akan mereview sejumlah studi itu, dan yang akan saya review di sini dikenal dengan sebutan the layer model for internet governance. Nanti jika kawan-kawan ingin googling artikel-artikel akademik ya, bisa menggunakan keywords layer model for internet governance. Baik, intinya yang ditekankan pada model regulasi layer ini, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa terjemahkan model regulasi berlapis gitu ya, karena layered model of communication policy, jadi model regulatori berlapis. Yang menjadi dasar pemikiran dari model regulasi ini sebetulnya adalah bahwa policy maker itu sebelum meregulasi suatu teknologi komunikasi harus paham dulu infrastruktur dari teknologi itu ya, kekhasan infrastrukturnya apa ya. Tidak bisa kita meregulasi internet dengan menggunakan persepsi-persepsi kita tentang bagaimana itu kita meregulasi medium-medium komunikasi sebelumnya ya. Jadi nggak bisa regulasi misalnya regulasi telekomunikasi, regulasi broadcasting, kita ambil cara berpikir itu untuk meregulasi internet ya, harus berubah. Karena arsitektur dari internet ini sangat berbeda dengan teknologi komunikasi sebelumnya ya. Ini generasi saya tentu mengalami ini ya, fase-fase teknologi ini ya, teknologi telepon kabel, teknologi penyiaran broadcasting ya, di mana teknologi ini menghadirkan kepada kita disebut teknologi yang silo karena yang namanya teknologi telepon kabel dengan teknologi televisi dulunya terpisah ya, nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada kabel yang menghubungkan mereka berdua ya. Karena secara teknologi terpisah, maka industrinya pun terpisah ya. Kita tahu ada telecommunication company, kita tahu ada broadcasting company, itu sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga diregulasinya pun itu terpisah. Kita mengenal ada telecommunication law, kita mengenal broadcasting law gitu ya. Nah, ini oleh para akademisi komunikasi di kondisi ini itu dijelaskan melalui konsep trifurcated communication system gitu ya, bahwa di dalam model regulasi komunikasi kita selama sekian dekade terakhir itu kita mengenal ada jenis regulasi untuk print atau biasanya jurnalistik ya, undang-undang pers gitu ya. Lalu ada model regulasi untuk common carriage untuk sektor telekomunikasi, dan ada regulasi yang untuk broadcasting ya, yang itu sangat mengedepankan sensor gitu ya. Nah, konsep silo bagi teman-teman yang asing dengan kata silo, sebetulnya silo itu literally-nya kalau diterjemahkan itu artinya lumbung ya, lumbung seperti ini ya. Kita kalau yang tinggal di Surabaya kalau lewat di Krian sepanjang itu banyak ketemu beginian ya, lumbung-lumbungnya punya pabrik itu ya. Kenapa dikatakan silo? Karena selama sekian dekade banyak negara di dunia terbiasa menerapkan regulasi yang terpisah-pisah ya berdasarkan teknologinya gitu ya. Yang namanya telepon karena dipahami ini teknologinya, ya ini teknologi telepon seperti ini, maka undang-undangnya telekomunikasi gitu ya. Sementara broadcasting dipandang sebagai suatu mode komunikasi massa yang berbeda dengan telepon sehingga diatur dengan undang-undang broadcasting atau penyiaran. Lalu ada sendiri undang-undang televisi kabel gitu ya. Jadi terpisah-pisah berdasarkan teknologinya gitu ya. Nah, ini pun terjadi di Indonesia ya. Kita punya sejumlah regulasi terkait sektor komunikasi yang pisah-pisah tadi ya. Ada the post law, telecommunication law, press law, film law ya, broadcasting law, lalu kita juga punya ITE ya. Pisah-pisah seperti ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah ada perbedaan antara media policy tradition dengan telecommunication policy tradition. Tadi Pak Damar juga sudah menyinggung bahwa kalau kita bicara media policy tradition, maka titik beratnya itu pasti pada
content regulation. Ya. Kontennya diatur, entah lewat sensor, entah lewat pembatasan kepemilikan gitu ya. Jadi diatur banget kontennya apa yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh masyarakat. Sementara kalau telecommunication policy tradition itu dia menjunjung prinsip common carriage ya, bahwa apapun konten dari kegiatan pos maupun telekomunikasi itu tidak untuk dikontrol oleh negara ya, karena itu sifatnya privat, sesuatu untuk tidak dikontrol negara. Jadi saya ngirim surat nggak boleh Pak Pos membuka untuk ngecek isinya apa, kan nggak boleh gitu ya. Nah, itu dulu di era sebelum internet mudah sekali ya kita kategorikan, oh ini sektor media, ini fenomena media, sehingga dia diatur dengan media policy tradition. Oh ini fenomena telekomunikasi, kita terapkan telecommunication policy tradition. Nah, tapi dengan hadirnya internet sekarang terjadi kebingungan ya. Ini muncul fenomena komunikasi baru yang ini harusnya diatur dengan media policy tradition atau tadi telecommunication policy tradition gitu ya. Nah, yang saya mencoba mereview sejumlah studi yang bagaimana sih kita harus memahami fenomena teknologi yang berkembang sekarang dan bagaimana harus diregulasi, gitu ya. Sebelum hadirnya internet, our legal legacy, jadi apa? Budaya kita meregulasi sektor media dan telekomunikasi itu sangat vertikal, silo tadi ya. Jadi ini ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang film gitu ya. Dari hulu ke hilir diatur dalam satu undang-undang, gitu ya. Sementara dengan hadirnya internet, kita mendapati fenomena real di masyarakat. Itu yang terjadi bukan lagi fenomena yang vertikal seperti ini ya. Ketika suatu konten diakses oleh masyarakat, itu melibatkan suatu proses yang horizontal gitu ya. Misalnya saya nonton videonya Atta Halilintar ya. Maka ada begitu banyak player yang terlibat ya, sehingga saya bisa mengakses konten itu. Misalnya dari bawah ya, itu ada infrastructure layer ya, ada perusahaan-perusahaan menyediakan infrastruktur internet. Ya, lalu setelahnya ada internet service provider yang dia menyediakan network internet. Lalu di atasnya lagi ada application provider, ada YouTube sebagai penyedia aplikasinya. Lalu ada timnya Atta Halilintar yang memproduksi konten. Jadi ini sifatnya sudah horizontal, sementara regulasinya masih bersifat vertikal. Nah, ini menimbulkan tantangan bagaimana kita sebaiknya meregulasi internet gitu ya. Nah, langsung saja ke sini, internet governance how ya. Di sini saya mengutip pemikirannya Solum and Chang ya tahun 2004 bahwa jika kita ingin meregulasi internet ya secara ideal, maka harus itu didasari oleh the architecture design of the internet itself ya. Jadi arsitektur teknologinya ini harus dipahami dulu, dan bagaimana kita mengakomodir model arsitekturnya internet ini di dalam model regulasi yang kita usung untuk internet gitu ya. Dan poin penting yang digarisbawahi oleh Solum and Chang di sini adalah the law yang mengatur internet ya, apapun nama undang-undangnya ya, should respect the integrity of layered internet architecture ya. Nanti akan saya jelaskan bahwa harus menghormati integritas masing-masing layer yang menyusun suatu yang memfasilitasi suatu layanan internet. The layer principle is originated from the field of internet policy and has been endorsed for regulating internet-based service ya. Silakan dibaca studi-studi dari Terry Flew, Van Cuylenburg, ya, Barry Bridgewaite. Ini mereka mengkaji the layer principle ini untuk regulasi internet. Nah, meskipun para akademisi, sejumlah akademisi itu mulai sepakat bahwa the layer model ini punya potensi untuk dikembangkan ya, tapi berapa layer sebetulnya yang menyusun suatu layanan berbasis internet itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi ya. Ada akademisi yang menyampaikan bahwa layanan internet itu tersusun dari 3 layer ya, layer infrastruktur, layer carrier, dan layer application. Jadi infrastruktur ini misalnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan infrastruktur komunikasi, misalnya satelit ya, perusahaan yang punya kabel fiber gitu ya. Sementara carrier ini adalah internet service provider ya. Lalu application adalah perusahaan yang menyediakan aplikasinya yang untuk diakses lewat internet itu. Ada akademisi yang mengemukakan bahwa ada 5 layer ya yang menyusun suatu layanan internet ya. Sebenarnya pada dasarnya ada kemiripan di sini ya. Physical layer ini sebetulnya sama yang tadi dikonsepkan sebagai infrastructure layer ya. Lalu ada link, network, and transport, ini lebih ke tadi network layer atau logical layer, dan utility layer ini pada aplikasinya ya.
Solum Encang menambahkan di sini content layer ya. Jadi tidak hanya berhenti pada aplikasi ya. Karena kita temui sekarang sejumlah aplikasi itu nggak ada kontennya, sebetulnya dia hanya aplikasi kosongan seperti Facebook, Instagram itu kan awalnya kosong. Kalau bukan kita yang mengisi dengan suatu konten, YouTube itu juga kosongan kan, maka tidak ada isinya. Nah, jadi ada content layer di sini melibatkan siapa yang memproduksi layer pada aplikasi itu. Ya, jadi ini perbedaan persepsi di kalangan akademisi tentang layer yang menyusun internet. Nah, tapi pada intinya kalau kita bandingkan antar sejumlah studi tadi, kita dapati ada 4 layer utama sebetulnya yang menyusun suatu layanan internet, yaitu physical layer atau infrastructure layer, logical or network layer, application layer, dan content layer. Nah, kenapa kita perlu memahami ini ya, para policy maker maupun akademisi ya, agar jika terjadi suatu problem terkait dengan internet ya, itu dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Ini sebetulnya problemnya itu pada layer mana, agar tidak diambil suatu tindakan terhadap layer yang salah atau diambil tindakan yang sebetulnya tidak necessary karena dia terlalu luas, overreaching. Misalnya tadi internet shutdown tadi. Sebetulnya masalahnya di mana? Kalau dikatakan tadi masalahnya adalah mencegah hate speech. Hate speech kan kita bicara konten gitu ya. Kalau kita melakukan internet shutdown, misalnya pada level physical, cut the wire policy, maka ini kan yang terkena bukan hanya hate speech, ya, bukan hanya konten yang memuat hate speech, tapi semua konten kena. Bahkan kalau kita bertransaksi ATM pun jadi nggak bisa. Padahal ketika kita transaksi ATM itu bukan hate speech ya, informasi yang disalurkan lewat mesin ATM itu bukan hate speech, ikut kena juga. Artinya kan kegagalan kalau kita tidak memahami arsitektur internet, kita akan salah merespon suatu fenomena, pendekatan regulasinya jadi keliru ya. Sedangkan kalau kita pahami layer-layer ini diharapkan kita lebih jeli masalahnya ada pada layer mana, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan pada layer tersebut ya. Ini misalnya ada problem pada network ya. Ini terjadi di Singapura tahun 2020 ini ketika pandemi ini ya. Jadi ada sejumlah internet service provider yang mereka bandwidth internet broadband-nya itu lambat ya di era pandemi ya, sehingga dianggap merugikan masyarakat. Maka negara memberikan denda ya, memberikan denda jutaan dolar kepada 2 internet service provider ini karena mereka gagal menyediakan network ya, jaringan internet sebagaimana mereka sudah mendapatkan mandat gitu ya. Nah, berarti kan masalahnya ada pada network, maka yang dikenai adalah pelaku network. Atau misalnya problemnya pada si penyedia aplikasi ya, misalnya kasus seperti bocornya data pengguna Facebook, berarti kan ada masalah pada perusahaan penyedia aplikasi, maka tindakannya dilakukan pada application provider, bukan pada ISP maupun infrastructure provider, atau bukan justru pada penyedia konten, pada individu pengguna Facebook akan menjadi salah alamat. Nah, intinya kalau ketika kita bicara the layer model for internet governance, di sini Solum Encang menekankan pentingnya untuk respect the integrity of layered internet architecture gitu ya. Jadi masalahnya itu pada layer mana sehingga tindakan hukum yang dilakukan ya sesuai dengan layer di mana terjadi masalah itu gitu ya. Kalau memang permasalahannya pada konten, misalnya terjadi penyebaran hate speech, terjadi penyebaran hoax gitu ya, masalah pada konten, maka yang ditindak adalah ya pembuat konten itu memang harus di situ. Jadi tidak dilakukan pada layer di bawahnya, karena kalau di layer di bawahnya nanti akan kenanya pada mereka yang tidak ikut bersalah dalam penyediaan konten hate speech dan hoax tadi ya. Jadi harus diidentifikasi. Atau justru masalahnya adalah pada penyedia aplikasi ya. Jadi sebetulnya ada suatu aplikasi ya yang mungkin diidentifikasi bahwa aplikasi ini justru menimbulkan tindakan kriminal, dia memfasilitasi suatu tindak kriminal gitu ya. Maka tindakan dilakukan ya pada aplikasi tersebut ya. Bukan pada layer di bawahnya. Yang perlu digarisbawahi adalah semakin ke bawah ya, tindakannya semakin ke bawah di sini, maka nanti dampak dari tindakan itu akan semakin luas ya. Misalnya tadi internet shutdown, kalau itu dilakukan pada level fisikal ya, pada infrastruktur provider ya, maka ini kena semua ya, semua. Jadi
konten apapun, aplikasi apapun salah tidak bersalah semuanya menjadi kena ya. Termasuk tadi ya, alasannya adalah mencegah penyebaran hate speech dan hoax, justru malah news yang merupakan produk jurnalistik sebagai syarat dari sebagai pilar keempat dari demokrasi malah ikut kena ya. Para jurnalis tidak bisa menyampaikan berita karena yang ditindak adalah pada level infrastruktur atau network yang sangat yang ada di bawah, sehingga dampaknya jadi terlalu luas. Nah, kalau itu terjadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, masalahnya pada konten tapi yang disasar oleh regulator itu adalah pada physical atau network layer, maka itu terjadi violation to the internet layer's integrity. Yang biasanya ya yang paling ini banyak dilakukan negara-negara memang otoritarian ini ya, rezim itu adalah melakukan target the physical layer in order to solve a problem in the content layer. Ini cara gampang istilahnya ya, gampang langsung kabelnya aja dipotong ibaratnya seperti itu ya. Jadi semuanya kena gitu ya. Dan ini selalu pembenarannya biasanya adalah karena kondisi krisis ya, kondisi krisis membahayakan stabilitas negara maka dilakukan tindakan pada layer ini gitu ya. Dikenal juga dengan strategi the Great Wall ya, controlling access at the physical layer. Nation at war ya, for example, cenderung akan menggunakan metode ini gitu ya. Ini terjadi di Myanmar ya, misalnya juga regulasi Myanmar tentang telekomunikasi tahun 96 itu dianggap sebagai regulasi yang dia memiliki kontrol sangat kuat terhadap physical layer gitu ya. Karena melalui undang-undang telekomunikasinya ini pemerintah Myanmar itu memiliki kontrol sepenuhnya atas internet akses di sana ya. Karena perusahaan yang memberikan layanan internet sebagai ISP-nya itu adalah Myanmar Post and Telecommunication. Jadi perusahaan negara ya, jadi BUMN. Benar-benar dimonopoli seperti Telkom zaman sebelum tahun 99 itu kan masih sebelum 93 ya, masih didominasi negara kalau di Indonesia ya. Jadi di Burma seperti itu. Myanmar ini. Access to any website outside the country is essentially prohibited, especially for government official. Gitu ya. Nah ini adalah contoh bagaimana terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh negara ya, jadi mengontrol physical layer dengan alasan menyelesaikan problem pada content layer. Yang sering terjadi juga adalah problemnya sama masih pada content layer, tapi yang dikenai tindakan hukum itu adalah pada internet service provider-nya ya, pada network layer-nya. Jadi IP layer regulation aim at content layer problem. Ini juga bentuk violation to the internet layer integrity tadi ya. Kalau tadi yang menyasar pada infrastruktur disebut sebagai the Great Wall ya. Kalau yang ini disebut the Great Firewall. Jadi ini yang ditugaskan negara biasanya untuk melakukan pelambatan atau bahkan shutdown itu adalah internet service provider ya. Misalnya dilakukan Cina dengan memblokir situs-situs asing atau platform-platform asing sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat Cina. Atau misalnya kasus ketika pemerintah Prancis itu meminta Yahoo untuk memblokir konten-konten terkait dengan Nazi ya, sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat di Prancis. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu ya? Sebetulnya di Indonesia pemerintah itu sudah pernah mencoba membuat apa yang namanya RUU Konvergensi Telematika ya. Ini dulu zaman saya masih mengerjakan disertasi doktoral, saya sempat bingung dengan regulasi ini maksudnya piye ya. Ini arahnya ini kemana, sulit sekali saya pahami ya. Setelah saya coba pahami ternyata arahnya adalah ingin meregulasi 3 layer saja sebetulnya ya, layer fisik, layer logik, dan layer aplikasi, tapi tidak berani meregulasi konten. Kenapa? Karena di Indonesia selalu kalau di Indonesia ini masyarakat kita masih dominan concern jika yang diregulasi itu konten ya. Jadi seolah-olah bahwa kalau negara berani mulai menyentuh regulasi konten itu sudah mulai ini melanggar hak asasi manusia gitu ya. Padahal sekarang seperti saya bilang tadi ya bahwa ini kita harus fokusnya sekarang bisa di bawah sebetulnya. Jadi pada siapa yang menguasai level infrastruktur. Karena
konten ini di era internet based service sekarang, konten nggak bisa sampai kepada masyarakat kalau di sininya sudah dihadang di sini di physical layer ya. Nah, pada waktu pemerintah Indonesia menyusun draft Telematic Convergence Bill ini, rencananya akan ada 3 layer yang diatur ya, kecuali konten, sekali lagi karena takut kalau di Indonesia itu seringkali langsung rame ya, begitu konten itu akan diregulasi. Nah, lalu bagaimana rencana pemerintah untuk mengatur konten ya, konten-konten terkait internet ya. Pada waktu itu di samping ada draft RUU konvergensi, pemerintah juga membuat draft RPM konten multimedia. Sempat ramai juga ya, ini tahun 2000 berapa nih? 2010-an ya, sempat ramai juga ya. Nah, yang perlu kita cermati dari RPM konten multimedia ini adalah sebetulnya RPM ini adalah bentuk violation to the internet layer integrity tadi ya, karena melalui RPM konten multimedia ini ya, awalnya itu akan ditetapkan bahwa internet service provider ya, penyedia layanan akses internet itu yang akan bertanggung jawab terhadap konten-konten yang ada di internet ya. Jadi kalau sampai ada konten misalnya pornografi atau hate speech, nanti yang kena sanksi adalah ISP gitu ya. Syukurnya regulasi ini ditolak ya, rame-rame ditolak ya, karena menunjukkan betapa pemerintah kurang memahami sebetulnya arsitektur internet itu seperti apa. Betapa beban ini terlalu berat kalau dibebankan pada internet service provider. Kalau menyelesaikan problem pada konten, ya harus fokus pada konten provider, bukan ke layer-layer di bawahnya. Ya, jadi sekali lagi waktu di wacana RPM konten multimedia ini muncul, ditentang oleh banyak organisasi ya, human rights organization, karena dianggap ini punya potensi menghambat freedom of speech ya, and freedom of the press in Indonesia. Lalu selanjutnya kita juga menemui fenomena internet shutdown tadi ya, mulai dari internet throttling tadi sampai shutdown yang terjadi ketika krisis Papua. Sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Damar dan Pak Herlambang tadi ya. Nah, sekali lagi dasarnya pemerintah menggunakan pasal ini ya, Undang-Undang ITE pasal 40 ya, bahwa pemerintah menurut Undang-Undang ITE ini diberi kuasa oleh regulasi untuk melakukan pencegahan ya, pencegahan penyebarluasan muatan yang dilarang. Bahwa pemerintah untuk melakukan itu ya berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik ISP tadi ya, jadi network provider atau infrastructure provider untuk melakukan pemutusan akses. Nah, ini yang dijadikan dasar pemerintah melakukan throttling atau bahkan sampai internet shutdown di Papua tadi. Dan seringkali kita fokusnya hanya ke sini, ya. Jadi fokus kita pada Undang-Undang ITE, kita anggap undang-undang ini bermasalah. Saya setuju bahwa memang undang-undang ini yang perlu dibenahi ya, bahwa kalaupun pemerintah itu boleh melakukan pemutusan akses ya, kalaupun dibolehkan, tadi Pak Herlambang sudah mengatakan saya tetap tidak setuju apapun ya. Kalaupun jikapun dibolehkan gitu ya, itu kan harusnya ada sebuah standar ukuran ya, pada kondisi yang bagaimana betul-betul boleh dilakukan yang namanya cut the wire policy tadi ya. Harus ada di breakdown lagi polisinya menjadi lebih detail dan siapa lembaga negara yang berhak untuk melakukan assessment atas kondisi itu ya. Tidak semuanya tiba-tiba keputusan tiba-tiba keputusan itu ada di tangan Menkominfo gitu, ada di Kementerian Kominfo seorang diri tanpa ada lembaga lain yang bisa memberikan pertimbangan atas keputusan itu. Ini kan menjadi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang menurut saya masih kurang kita concern saat ini adalah bahwa sebetulnya masalah ini ya, internet throttling maupun internet shutdown itu sebetulnya juga berakar dari undang-undang telekomunikasi kita ya. Jarang sekali undang-undang ini dikritisi ya. Sepertinya ini sudah undang-undang itu teknis sekali, nggak ada masalah, sebenarnya tidak membawa dampak apapun terhadap human rights gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa undang-undang telekomunikasi kita itu memang dia lebih baik ya daripada versi sebelumnya, di mana dia mulai membuka sektor telekomunikasi tidak bisa dimonopoli oleh Telkom Indonesia lagi ya. Jadi harus marketnya dibuka. Tapi yang perlu diingat adalah yang terjadi di Indonesia, undang-undang telekomunikasi ini menjustifikasi pemikiran untuk semakin mengerucutkan jumlah provider telekomunikasi. Ya. Pemerintah mengatakan bahwa targetnya pemerintah akan semakin sedikit ya provider telekomunikasi di Indonesia karena itu alasannya adalah efisiensi. Gitu ya. Yang dilupakan adalah bahwa sebetulnya
industri ini, sektor ini adalah mereka yang menjadi ISP juga di Indonesia, ya. ISP utama, Internet Service Provider utama kita itu ya Telkomsel, XL Axiata, Indosat. Khas di Indonesia, masyarakat Indonesia itu sangat tergantung pada mobile internet akses daripada broadband yang di rumah gitu ya. Masyarakat kita banyak menggunakan akses internet dari mobile phone. Itu kekhasan akses internetnya masyarakat Indonesia, ya. Dan itu didominasi oleh sedikit perusahaan. Tahun 2014 itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 perusahaan, dan sekarang sudah habis ya. Bitel dan Smartfren ini yang CDMA sudah tidak ada karena dilarang oleh pemerintah. Jadi dikuasai the big three, Telkom Indonesia, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo. Nah, ini tidak ada kritik, tidak ada apa. Jarang sekali ada concern terkait ini gitu ya. Sementara akademisi komunikasi itu banyak bersuara lantang tentang kita harus menjamin keberagaman ownership di sektor media, tapi bagaimana dengan ownership di sektor telekomunikasi? Itu kita cenderung abai ya dari akademisi komunikasi, seolah-olah tidak ada masalah di sana gitu ya. Bahwa kalau sektor ini didominasi sedikit pemain, yang satu Telkom Indonesia itu sudah jelas 60% sahamnya milik pemerintah, yang dua adalah perusahaan asing, seolah-olah tidak ada dampaknya ini ya terhadap human rights gitu ya. Nah, ini yang mungkin ya ini saya kritik adalah bahwa justifikasi sederhana bahwa dengan semakin sedikitnya operator telekomunikasi itu penting karena economic consideration, efisiensi dan sebagainya ya. Itu menurut saya terlalu menyederhanakan masalah ya, melupakan bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini mereka ini yang punya kontrol tadi ya atas infrastruktur maupun network internet ya. Mereka yang punya kontrol terhadap internet rights di Indonesia. Jadi semakin dikerucutkan ini harusnya menjadi concern kita gitu ya. Karena sekarang bukan lagi akses kekuasaan atas informasi itu bukan lagi pada content provider tapi pada infrastructure and network provider. Nah, berikutnya yang juga ingin saya kritisi adalah regulator ya. Siapa regulator internet di Indonesia ya. Kalau kita merujuk pada studi-studi yang berkembang, kita itu sebenarnya studi yang berkembang itu mengatakan bahwa internet itu menghadirkan kepada kita kebutuhan akan regulatory convergence gitu ya. Jadi yang namanya regulator itu jangan pisah-pisah lagi ya. Jadi ada regulator pers, ada regulator penyiaran, regulator film, itu menjadi semakin inefisien. Seharusnya regulator itu dipilah berdasarkan tadi layernya tadi gitu ya. Dan itu mereka di dalam satu body besar yang independen. Itu yang perlu digarisbawahi adalah independennya tadi, Pak. Tadi Pak Herlama juga mengatakan kalau internet itu di regulatornya adalah Kominfo, apakah bisa kita katakan Kominfo itu independen gitu ya? Independen itu bagaimana? Kalau kita lihat dalam diagram ini dikemukakan International Telecommunication Union, independen itu artinya mereka di bawahnya parlemen sebetulnya. Ya. Harusnya di bawahnya parlemen, Independent Regulatory Authority. Di Indonesia, lembaga yang seperti ini secara struktur itu hanya KPI. Ya. Sementara yang lain itu bisa kita lihat berikutnya. Coba kita lihat bagaimana struktur organisasinya itu seperti ini sebetulnya. Ya. Begitu kita masuk era reformasi 99, Dewan Pers itu lepas ya dari intervensi struktural Kementerian Penerangan ya, jadi terlepas sama sekali ya. Nah, masuk tahun 2002 dirancang KPI. Nah, KPI itu berada di bawahnya parlemen ya. Jadi ini yang kita bilang tadi, setidaknya secara struktur dia itu bisa dikatakan independen karena dia ada di bawahnya parlemen. Tapi begitu ini 2002 ya, masuk 2003 kita seperti berbalik lagi ya. Jadi dari era reformasi yang menjunjung tinggi pentingnya independent regulatory body, tiba-tiba kita kembali lagi sepertinya ke arah otoritarian tadi ya. Regulatory body yang selanjutnya itu didesain menjadi di bawahnya eksekutif ya, bukan di bawahnya parlemen. Misalnya BRTI. BRTI ini adalah regulatory body yang mengotor telekomunikasi ya. Diwacanakan seolah-olah BRTI ini setara dengan KPI. Padahal kalau kita lihat struktur organisasinya, BRTI ini ada di dalamnya Kominfo ya, karena pimpinannya itu adalah ex officio dari petinggi-petinggi di Kominfo. Ini BRTI yang mengatur telekomunikasi tadi ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi kalau kita bicara internet throttling and shutdown, ada Direktorat Jenderal
yang di dalam Kominfo yang punya peran sangat besar, yaitu ini Ditjen Aptika, ya. Inilah yang selama ini sangat aktif melakukan pemblokiran situs, ya. Ini ada di sini, ya, Ditjen Aptika ini ada di bawahnya di dalam Kementerian Kominfo, dan Kementerian Kominfo ini ada di bawah Presiden. Dan kalau kita lihat definisi kementerian, menteri adalah pembantu Presiden. Maka dari struktur saja kita sudah bisa mengatakan bahwa independensi itu tidak ada, ya, dari struktur. Kalau kebijakan terkait internet tadi menyangkut pemerintah, bagaimana bisa kita harapkan bahwa lembaga ini mengambil kebijakan yang independen kalau dia sendiri secara struktur ada di dalam kementerian, ya. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya paparkan terkait kenapa regulasi internet di Indonesia itu perlu mendapatkan perhatian khusus, ya, karena kalau tidak seperti dikatakan Pak Herlambang dan Pak Damar tadi, nanti ini ujung-ujungnya akan semakin mengarah ke otoritarianisme, ya. Kalau kontrolnya itu ada pada satu lembaga yang itu independensinya, infrastruktur, ya, independensinya itu sangat dipertanyakan, ya. Dan kita lihat di Undang-Undang ITE memang tidak ada kan regulatory body yang ditunjuk di dalam Undang-Undang ITE itu, siapa yang boleh seharusnya yang boleh mengontrol penerapan UU ITE. Itu lembaganya siapa kan tidak ada. Ya, jadi diberikan kepada pemerintah kan gitu bahasanya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi, ya. Semoga bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan pada Mbak Lers.